Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada surat Assalamualaikum An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kenikmatan oleh Allah dan ketaatan sehingga dapat berkumpul bersama kita dan selalu ikut serta dalam program-program tercinta kita. Dan pada kesempatan kali ini kita di program live interaktif Jalan Lurus dengan yang insya Allah kita akan membahas permasalahan akidah. Dan bersama kita telah Dr. Abdullah Roy yang insya Allah nanti akan membimbing kita selama 1 jam ke depan, Ustaz ya. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah khair Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sebelumnya insya Allah kita akan membahas permasalahan akidah Ustaz ya. Ya. Mungkin Ustaz sebelum kita memulai live interaktif ini Ustaz, mungkin Ustaz bisa memberikan beberapa nasihat untuk membuka acara ini Ustaz. Baik, Fadhal, mungkin Ustaz. 1 poin saja. Ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah SWT telah menjadikan tauhid ini sebagai sebuah kewajiban, dan Allah SWT menjadikan di sana keutamaan yang banyak dan juga keistimewaan yang besar bagi orang yang mentauhidkan Allah, bagi orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah, orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan banyak di sana dalil yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Di antara dalilnya yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jal, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Firman Allah Azza wa Jal, alladzina amanu, orang yang beriman. Dan rukun iman yang paling besar adalah beriman kepada Allah, yang diantara maknanya adalah mengisahkan Allah di dalam ibadah. Kemudian dia tidak mencampuri keimanan tersebut dengan kezaliman. Dan jadi maksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna syirka la zulmun azim. Orang yang beriman, orang yang bertauhid dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya keamanan di sini adalah keamanan di akhirat dan petunjuk di sini adalah petunjuk di dunia. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan rasa aman, rasa tenang, rasa damai dan tentram di akhirat, maka hendaklah dia mentauhidkan Allah SWT. Dan barang siapa yang ingin hidupnya menjadi bercahaya, hidupnya menjadi penuh dengan petunjuk, maka hendaklah dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Insyaallah mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz ya. ya. Baik Ustaz. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun anda berada, program kita Jalan Lurus merupakan program live interaktif. Jadi bagi para pemirsa yang mungkin ingin bertanya kepada Ustaz secara langsung, bisa menghubungi di nomor layanan kami 0331 544 6087. Jadi kami ulangi sekali lagi, ini merupakan program live interaktif
Bagi para pemirsa yang mungkin ingin bertanya langsung kepada Ustadz, bisa menghubungi kami, bisa bertelepon melalui nomor 0331 544 6087. Taib. Dan perlu kami ulangi sekali lagi bahwasanya program ini khusus ya untuk pembahasan akidah saja. Jadi usahakan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya ditanyakan kepada Ustadz, pembahasannya seputar akidah. Taib Ustadz. Ya. Khairan insyaallah Ustadz ya. Ya. Mungkin kita mulai saja langsung. Baik. Sembari menunggu penelpon Ustadz, kita menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk di layanan kita. Ya. Taib Ustadz, ini ada Bapak Budi Waskito Ustadz di Solo. Beliau Budi bertanya, Ya. bagaimana caranya mendakwahi keluarga yang murtad? Bagaimana hukum orang tua dan saudara-saudara lainnya? Apakah akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat? Ya. Khairan Ustadz ya. Baik, Fadhal. pertanyaan dari Bapak Budi yang berdomisili di Solo tentang bagaimana mendakwahi saudara yang murtad. Dalam artian dia keluar dari agama Islam, sebelumnya dia bersama kita ya beragama Islam, kemudian dia murtad. Maka bagaimana cara kita untuk mendakwahi keluarga yang demikian keadaannya? Kita katakan ya, dakwahi beliau sesuai dengan kemampuan kita. Kita berikan kepada beliau, ya kita ingatkan beliau ya tentang bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang hak dan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya Allah SWT tidak menerima agama selain agama Islam. Inna ad-dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ingatkan beliau tentang ayat-ayat yang seperti ini. Kemudian kita sebutkan tentang keutamaan Islam dan bahwasanya Allah SWT tidak menerima amal ibadah apapun kecuali kalau berdasarkan Islam. Sampaikan kepada beliau dan ingatkan, semoga Allah SWT ya melapangkan dada beliau kembali untuk menerima agama ini. Dan juga ingatkan, jangan sampai ya apa yang menjadikan beliau keluar dari agama Islam itu adalah dunia, hawa nafsu, kesenangan semata. Karena itu semua akan segera berakhir dan yang tersisa adalah kesengsaraan, azab dan juga siksaan. Ingatkan bahwasanya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Sampaikan kepada beliau dan ingatkan kepada beliau ya yang seperti ini. Dan kemudian juga kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya diusahakan di waktu-waktu yang mustajab. Semoga Allah SWT mengembalikan beliau kepada jalan yang lurus ya di sepertiga malam yang terakhir, di sujud kita ya, karena kecintaan kita kepada keluarga kita tersebut dengan kerabat kita tersebut, itulah yang menjadikan kita semangat untuk bagaimana supaya dia kembali kepada agama Islam ini. Dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena dialah yang memberikan hidayah, sementara yang bisa kita lakukan hanyalah menyampaikan. Kemudian juga tentang apakah para kerabat dan juga keluarga berdosa atau mereka menanggung ini semua karena dia murtad dari agamanya. Kita katakan sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, dan orang yang berdosa atau jiwa yang berdosa itu tidak akan menanggung dosa yang lain. Ya, jadi yang penting kita sebagai seorang keluarga berusaha untuk mengingatkan beliau kembali, mendakwahkan Islam ini dan menyampaikan kepada beliau sesuai dengan kemampuan kita. Adapun setelah itu ya beliau
enggan dan tidak mau kembali kepada Islam, maka itu bukan menjadi wewenang kita dan bukan kemampuan kita untuk memberikan hidayah kepada manusia. Allah Ta'ala a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Semoga Bapak Budi Waskito di Solo bisa mendengarkan jawaban tersebut dan bisa mengamalkannya nantinya di kehidupannya. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz yang telah masuk ke redaksi kita di redaksi Fatwa TV dari hamba Allah di Celuduk, Banten Ustaz. Ya. Beliau bertanya, apakah makna takwil Ustaz? Ya. Syukran Ustaz. Fadhal Ustaz, silakan. Baik, hamba Allah yang ada di Ciledug, pertanyaannya adalah tentang makna takwil. Takwil pada asalnya yang dipahami oleh para salaf dulu, ya, di antara maknanya yang mereka pahami dan ini adalah makna yang benar. Yang pertama adalah takwil dengan makna tafsir. Ya, takwil dengan makna tafsir. Maka ini di antara makna yang dipakai oleh para salaf dahulu. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW ketika beliau mendoakan kebaikan untuk Abdullah ibn Abbas, ya, beliau SAW mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia tentang agamamu dan ajarkanlah kepada dia takwil. Pahamkanlah dia tentang agamamu dan ajarkanlah kepada dia takwil. Dan yang dimaksud dengan takwil di sini adalah tafsir. Dan Allah SWT mengabulkan doa Nabi SAW. Jadilah Abdullah bin Abbas sebagai seorang turjumanul Quran. Ya, beliau adalah turjumanul Quran, orang yang menafsirkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya di antara makna, ya, takwil adalah tafsir. Demikian pula yang dimaksud dengan takwil adalah hakikat dari sesuatu. Hakikat dari sesuatu juga dinamakan, atau ini adalah makna di antara makna takwil yang benar, hakikat dari sesuatu. Ya, kalau itu berupa perintah, ya, kalau sesuatu itu adalah berupa perintah, maka takwilnya adalah melaksanakan perintah tadi. Dan kalau sesuatu tadi berupa larangan, maka takwilnya adalah meninggalkan larangan tadi. Ya, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasanya Nabi SAW di akhir atau di dalam sujudnya beliau mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian Aisyah mengatakan yata'awwalul Quran. Beliau yata'awwalul Quran, mentakwil Al-Quran, maksudnya adalah melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Allah SWT mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, maka hendaklah engkau bertasbih dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepada Allah. Maka beliau mentakwilnya dan melaksanakan ayat tadi dan membaca zikir tadi ketika beliau dalam keadaan sujud. Maka ini adalah makna takwil yang benar. Nah, kemudian ada orang-orang yang mutaakhirin. Mereka membuat makna yang baru dari takwil ini. Ya, yang mereka menggunakan istilah takwil maksudnya adalah memalingkan, ya, sebuah lafaz dari makna yang benar ke makna yang lain. Dari makna yang benar ke makna yang lain tanpa ada di sana, ya, dalil. Ya, seperti misalnya orang yang mentakwil istiwa Allah dengan istila. Istiwa Allah ditakwil dengan menguasai. Ya, atau mentakwil tangan Allah, ya, dengan kekuasaan. Mentakwil turunnya Allah dengan turunnya malaikat. Maka ini adalah istilah yang baru
yang didatangkan oleh ya orang-orang mutaakhirin yang tidak pernah dikenal yang demikian di zaman para salaf. Nah, dan tentunya takwil yang seperti ini adalah takwil yang batil, ya. Tidak boleh kita mentakwil sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian mentakwil istiwa dengan istaula dan mentakwil tangan dengan kudrah. Ya, ini semua adalah takwil-takwil yang batil, dan kewajiban seorang muslim adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau Allah SWT mengatakan istawa, maka kita mengatakan Allah memiliki sifat istiwa. Dan kalau Allah mengabarkan bahwasanya Allah memiliki dua tangan, maka kita menetapkan Allah memiliki dua tangan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi Allah beristiwa sesuai dengan keagungannya, dan Allah memiliki dua tangan sesuai dengan keagungannya. Ya, tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Jadi semoga hamba Allah di Ciledug yang telah bertanya kepada kita bisa mendengarkan jawaban tersebut dan bisa dapat memahami jawaban yang telah dijawab langsung oleh Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy hafizahullah taala. Sebelumnya para pemirsa, saya ulangi kembali bahwasanya program kita merupakan program live interaktif. Jadi bagi para pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy hafizahullah taala, bisa menghubungi layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi sekali lagi bahwasanya ini merupakan program live interaktif. Jadi para pemirsa di rumah bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan kami di 0331 544 6087. Baik, sepertinya belum ada penelpon yang masuk, Ustaz. Baik. Oh, ternyata sudah ada Ustaz yang penelpon yang masuk. Baik, silahkan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau bicara dengan Ustadz. Ya, silakan Bapak. Bapak siapa di mana sebelumnya? Ini Abu Al-Kausar di Bogor. Abu Al-Kausar di Bogor ya. Ya. Silahkan. Bagaimana ini Ustadz? Apakah perlu apa hukumnya mempelajari sifat-sifat Allah? Apakah betul-betul karena banyak 99 terus bagaimana ya? Apa harus hafal atau bagaimana? Karena di pengajian-pengajian tetangga itu dinyanyiin gitu Asmaul Husna itu. Gimana sih sebenarnya mempelajari dan fungsinya apa gitu? Ya. Biar doanya cepat terkabul atau gimana gitu. Ya, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Abu Al-Kausar di Bogor. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan dari Abu Al-Kausar. Beliau tinggal di Bogor, tentang masalah hukum mempelajari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, hukum mempelajari sifat-sifat Allah. Apakah diharuskan bagi kita sebagai seorang muslim untuk menghafal nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla? Kita katakan bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah SWT menciptakan alam semesta ini adalah supaya kita mengenal Allah. Ya, di dalam sebuah ayat Allah mengatakan liya'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, supaya mereka tahu bahwasanya Allah dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, dan bahwasanya Allah SWT ilmunya meliputi segala sesuatu. Liya'lamu, supaya mereka tahu. Ya, supaya mereka mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Maka mengenal Allah Azza wa Jalla ini adalah sebuah kewajiban. Bagaimana seorang hamba ya beribadah kepada Allah dan dia tidak mengenal siapa Rabbnya? Dan ingat bahwasanya di antara pertanyaan yang akan ditanyakan kelak di alam kubur adalah man rabbuk, siapa Rabb? Berarti ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla ini adalah sebuah kewajiban. Harus seorang muslim dan juga muslimah mengenal
Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Allah telah memperkenalkan dirinya kepada kita. Di antaranya adalah dengan ayat-ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan di sana nama dan juga sifat Allah. Dengannya kita mengenal Allah. Ya, kita mengenal bahwasanya Allah SWT dialah Al-Khaliq, dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dialah Al-Ghafur, dialah yang maha pengampun, dialah yang maha memberikan taubat, dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dari mana kita mengetahui itu semuanya? Dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan di antara cara mengenal Allah SWT juga dengan melihat makhluk yang Allah ciptakan. Ya, kebesaran langit. Ya, dan bagaimana Allah SWT meninggikan langit tanpa ada di sana tiang, menciptakan manusia sedemikian sempurnanya. Dari situ kita tahu bahwasanya Allah SWT itu maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Demikian cara mengenal Allah Azza wa Jalla. Taib. Dan untuk masalah nama Allah SWT, di sana ada sebuah hadis yang mendorong kita untuk menghafal, memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla dan mengamalkan nama-nama Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah SWT memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengihsa'nya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan makna ihsa' di sini diantaranya adalah mengumpulkan 99 nama tadi, kemudian juga menghafalnya, bukan hanya menghafalnya, memahami maknanya, bukan hanya memahami maknanya, tapi juga mengamalkan ya nama-nama tersebut, mempraktekkan konsekuensi dari nama-nama tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah hukumnya? Hukumnya enggak sampai kepada kewajiban. Ya, tentunya menghafal dan 99 nama tadi secara keseluruhan ini bukan sebuah kewajiban, tapi dia adalah sebuah keutamaan. Ya, selama kita masih bisa dan kita memiliki kemampuan, apalagi diberikan oleh Allah umur panjang, kalau perkara-perkara yang lain saja kita hafal, kenapa kita tidak menghafal nama-nama Allah SWT? Bisa yang demikian? Jawabannya bisa. Yang penting kita punya usaha. Misalnya sehari kita menghafal 3 nama Allah Azza wa Jalla, ya maka dalam waktu 33 hari kita sudah hafal 99 nama. Ya, kalau sehari 3 nama Allah kita hafal, maka insya Allah 33 hari, sebulan kurang lebih, kita sudah bisa menghafal. Dari mana kita mengetahui maknanya? Alhamdulillah, ya para ulama mereka telah menulis ya tentang makna nama-nama Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh guru kami Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau memiliki kitab yang di situ beliau menjelaskan kepada kita tentang makna dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Sebelumnya Ustaz, saya mungkin ingin bertanya Ustaz. Kan itu tadi Ustaz sebutkan bahwasanya Allah memiliki 99 nama Ustaz ya. Yang mungkin untuk saat ini kita lebih mengenalnya dengan Al-Asma'ul Husna Ustaz ya. Asma'ul Husna. Apakah 99 nama ini memang hanya 99 nama saja Ustaz? Atau memang ada nama lain? Atau memang itu sudah dibatasi 99 saja Ustaz? Ya. 99 nama yang disebutkan dalam hadis maksudnya adalah 99 nama ini dia memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Barang siapa yang mengihsa'nya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bukan berarti bahwasanya nama Allah itu hanya 99. Tidak, ya. Jadi kalau kita
mengumpulkan nama-nama Allah di dalam Al-Qur'an ditambah dengan nama Allah yang ada di dalam hadis Nabi SAW akan keluar lebih dari 99. Ya, akan keluar lebih dari 99. Nah, dia lebih dari 99, 100 berapa misalnya. Nah, mana yang 99 yang memiliki keutamaan tadi, maka disitulah para ulama berijtihad. Ya, berijtihad. Oh, 99 tadi di antara 100 sekian yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis adalah ini dan seterusnya. Nah, mungkin ulama yang lain berbeda lagi. Makanya kalau kita melihat ya 99 nama menurut Syekh Fulan mungkin lain dengan 99 nama menurut Syekh yang lain gitu. Nah, dari mana perbedaan tersebut? Dari itu. Hasil ijtihad. Iya, ijtihad. Karena nama sebenarnya lebih dari itu. Dan ditambah lagi dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa jala'a huzni. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang nama itu adalah milikmu. Ya, kemudian beliau memperinci. Ya, nama-nama tadi ada yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kemudian au 'allamtahu ahadan min khalqi, atau engkau ajarkan nama tersebut ya Allah kepada salah seorang di antara hamba-hambamu, yaitu yang diajarkan kepada nabi. Yang pertama yang ada dalam Quran, yang kedua yang ada di dalam hadis. Kemudian yang ketiga, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Atau ya nama-nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Ya, berarti ilmu ghaib ini ya, nama yang Allah simpan di dalam ilmu ghaib tadi tidak Allah turunkan di dalam Al-Qur'an dan tidak Allah turunkan di dalam hadis. Nah, yang berada di dalam ilmu ghaib tadi ya kita tidak mengetahuinya. Menunjukkan bahwasanya apa? Ya, nama Allah itu lebih dari 99. Jadi jangan dipahami dari hadis yang mulia tadi bahwasanya nama Allah itu hanya 99. Ya, yang sahih dan yang benar ya nama Allah itu lebih daripada itu. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita akan membaca beberapa pertanyaan lagi Ustaz yang telah masuk ke redaksi kita. Ya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Bapak Nurholis di Bekasi Ustaz. Ya. Apakah ruqyah rumah atau toko dalam rangka mengusir jin atau setan diperbolehkan dalam syariat? Jika boleh, adakah tata caranya Ustaz? Ya. Ini kalau tidak salah pernah disampaikan ini. Oh, pernah ditanyakan Ustaz? Iya, tapi nggak apa-apa kita sampaikan lagi secara ringkas. Fadhal Ustaz. Ya, tentang ruqyah rumah. Ya. Yang jelas yang namanya seorang muslim ini berusaha untuk menggunakan rumahnya di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena termasuk di antara faedahnya kalau kita gunakan rumah ini dengan ketaatan dan dengan zikrullah, maka yang namanya jin, syaitan ini mereka tidak akan betah. Ya, tidak akan betah tinggal di rumah tersebut. Ya, tapi kapan mereka menjadi betah di rumah tersebut? Kalau ya rumah tersebut jarang digunakan untuk zikrullah. Ya, ditambah lagi kalau misalnya rumah tersebut menjadi sarang ya kemaksiatan, itu lebih betah lagi syaitan untuk tinggal di sana. Ya, jadi cara yang paling jitu adalah kita gunakan ya rumah kita ini untuk ketaatan kepada Allah, membaca Al-Qur'an, ya, kemudian juga sholat-sholat yang sunnah, ya, atau majelis ilmu, ya, atau melihat tontonan-tontonan yang diperbolehkan, ya seperti ceramah misalnya di rumah. Ini yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim. Kalau demikian, insya Allah ya yang namanya ya jin atau yang namanya syaitan ini tidak akan ya betah tinggal di rumah yang demikian. Ya, oleh karena itu dalam sebuah hadis
Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian ini sebagai kuburan. Maksudnya adalah seperti kuburan. Ya, kenapa seperti kuburan? Karena tidak pernah digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Seakan-akan ibadah hanya di masjid saja. Kalau sudah sampai rumah berarti nggak ada di sana ibadah. Ini salah yang demikian. Ya, kita harus makmurkan rumah kita dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan. Kemudian beliau mengatakan, fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sungguhnya syaitan ini akan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Lari dia. Ya, akan lari dan tidak akan betah tinggal di rumah yang demikian sifatnya. Ya, oleh karena itu nasihat ana ya seperti yang tadi kita sebutkan, kita usir ya makhluk-makhluk yang jahat tadi dengan cara kita menggunakan rumah kita ini dengan ketaatan. Tentunya ditambah lagi yaitu pentingnya kita menjalankan zikir-zikir yang sudah diajarkan kepada kita. Ya, zikir masuk rumah misalnya. Ya, seseorang ketika masuk rumah mengucapkan bismillah, ya maka syaitan tidak akan bisa ikut masuk ke dalam. Ketika kita keluar rumah kita mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, maka syaitan tidak akan mendekati dia akan menjauh, tidak akan bisa mengganggu orang tersebut. Ya, dengan cara-cara demikian maka diharapkan ya rumah tersebut menjadi rumah yang penuh dengan ketenangan, saling menyayangi satu dengan yang lain. Nah, itu Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Atas jawabannya Ustaz. Ya. Ternyata Ustaz sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Baik. Mungkin kita jawab dulu penelpon yang masuk. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Katan di Bogor. Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Fiikum barakallah. Ana ada yang mau ditanyakan Ustaz. Silakan Bapak. Silahkan Bapak. Kalau di kita bermakmum dengan imam yang akidahnya tidak sesuai itu bagaimana ya Ustaz? Ya. Seperti imam itu suka, walaupun Ana belum pernah melihat dengan langsung gitu, secara langsung, seperti imam itu suka membuat atau men-share amalan-amalan yang batil seperti amalan di Rabu Wekasan seperti itu Ustaz. Ya. Ya. Ya itu aja Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ya. Abu Qattan yang telah bertanya. Ya. Fadhal Ustaz, jawabannya. Ustaz. Baik, Bapak Abu Qattan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya tentang hukum bermakmum dengan imam yang dia sering mengeser atau membagikan kepada yang lain tulisan yang isinya adalah ajakan untuk melaksanakan amalan-amalan bid'ah. Apakah hukumnya bermakmum dengan imam seperti itu? Kita katakan, ya selama imam tersebut adalah seorang muslim, ya maka tidak masalah kita bermakmum di belakang beliau dan sholat yang kita lakukan sah, ya. Dan apa yang beliau lakukan berupa mengesir amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka ini kita melihat tidak sampai mengeluarkan beliau dari agama Islam. Jadi tidak masalah seandainya antum dan juga yang lain ya sholat di belakang beliau, karena status beliau adalah sebagai seorang muslim, meskipun apa yang beliau lakukan ya berupa mengesir amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW ini adalah sebuah kekeliruan dan sebuah kesalahan. Nah, yang bisa antum lakukan selain antum terus sholat di belakang beliau dan berjamaah bersama beliau, tentunya kalau memang kita bisa memberikan nasihat ya kepada beliau, ya kita sampaikan nasihat, ya kita berikan masukan, kita berikan
kita berdialog dengan beliau dengan dialog yang penuh dengan kelembutan tentunya, maka ini tentunya lebih baik. Ya, jadi kita bukan hanya sholat di belakang beliau, tapi ketika kita melihat ya imam tersebut, ya beliau memiliki kekurangan dan memiliki kesalahan, dan mungkin apa yang beliau lakukan ini karena ketidaktahuan. Ya, meskipun beliau seorang imam, ya sering memimpin orang sholat, tapi belum tentu semua perkara beliau ketahui. Mungkin saja di sana ada perkara-perkara di dalam agama ini yang beliau tidak mengetahuinya. Apa salahnya kita memberitahukan kepada beliau, tentunya dengan cara yang baik, karena beliau adalah sebagai imam masjid, dan tentunya insyaallah kita tahu bagaimana cara berbicara dengan orang-orang yang mereka memiliki kedudukan di masyarakat atau di sebuah masjid. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz, atas baik. jawabannya Ustaz. Ya, ternyata udah ada telepon yang masuk Baik. lagi Ustaz. Ya. Ya, langsung aja Ustaz kita jawab Ya. telepon yang masuk. Ya. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Sofi itu Bondo, Ustaz. Iya. Silahkan Abu Safi. Ada pertanyaan ini, Ustaz, Ya. tentang akidah. Bagaimana seseorang yang mengaku berfikih Syafi'iyah, kemudian berakidah Maturidiyah, dan berakhlak ala Syekh Junaid, apa ini masih bisa dianggap sebagai ahlus sunnah atau bagaimana, Ustaz? Ya. Baik. Begitu, Ustaz. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaannya. Fadhal Ustaz. Baik. Pertanyaan dari Abu Sofi Situbondo, hafizallahu taala, tentang sebagian saudara kita yang mereka mengatakan saya madhabnya Syafi'i dan akidahnya Maturidiyah. Kemudian akhlaknya apa tadi? Judaid. Abu Jurej. Abu Jurej, Ibnu Jurej atau Abu Jurej. Ya. Taib, ala kulli hal, ucapan seperti ini ya adalah ucapan yang tidak dibenarkannya demikian. Ya, dan seorang muslim ya agamanya adalah agama Islam, dan Islam adalah agamanya Rasulullah SAW. Jadi seharusnya dia dalam perkara ini, yaitu dari sisi akidahnya, dari sisi akhlaknya, kemudian di dalam fikihnya, ya tata cara ibadahnya, ia mengikuti Rasulullah SAW, kan gitu. Ya, di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ya, hendaklah kalian mengikuti beliau, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan Allah SWT mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada diri Nabi SAW itu uswah hasanah, teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Ya, dan dia mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Maka seorang muslim bukan dengan cara seperti ini dia beragama, tapi dia beragama dengan cara Rasulullah SAW dalam akidahnya, akidah Rasulullah, dari sisi tata cara ibadahnya, tata cara ibadah Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi mengatakan li ta'khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian. Ya, dari sisi akidah juga demikian. Ya, maka petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Sebagaimana dalam hadis, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana seorang muslim ridha dengan ucapan seperti ini? Ya, harusnya dia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya teladan bagi beliau. Ya. Dan ucapan seperti ini kalau kita dalami dan kita cermati,
seakan-akan luarnya adalah seperti menghormati Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, ya, ternyata ini justru malah penghinaan terhadap Imam Syafi'i. Kenapa bisa demikian? Ketika seseorang mengatakan dalam masalah fikih ana bermadzhab Syafi'i, tapi dalam masalah akidah ana Maturidiyah. Taib, apa yang bisa kita pahami di sini? Yang bisa kita pahami dalam masalah akidah jangan mengikuti Imam Syafi'i. Kenapa tidak mengikuti Imam Syafi'i? Dianggapnya ya seakan-akan akidah beliau adalah akidah yang rusak, sehingga tidak perlu mengambil akidah dari beliau, tapi kita mengambil dari Maturidi. Nah, tentunya ini adalah penghinaan yang sangat keterlaluan kepada Imam Syafi'i. Apakah di dalam masalah yang paling penting di dalam agama, yaitu dalam masalah akidah, beliau tidak memahaminya? Ya, kalau dalam masalah akidah saja, perkara yang penting dalam masalah agama, beliau tidak paham, lalu bagaimana seseorang merasa aman mengambil ilmu fikih dari beliau? Maka sekali lagi, ya, ucapan ini justru merupakan penghinaan kepada Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i, beliau imam di dalam masalah fikih dan beliau imam di dalam masalah akidah. Ya, apa akidah beliau? Akidah beliau adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah para salaf. Ya, dan bagi orang yang menelaah dan membaca ya ucapan-ucapan beliau tentang masalah kalamullah atau tentang bahwasanya Allah berada di atas, ya, Allah SWT berada di atas, maka seseorang akan tahu bahwasanya Imam Syafi'i beliau berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, ucapan seperti ini adalah ucapan yang sangat-sangat keliru, dan pada hakikatnya dia adalah penghinaan dan perendahan terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, Ustaz. Ya. Semoga Abu Saufi dapat mendengarkan jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz kita, Dr. Abdullah Rahifuzullah Ta'ala, dan bisa nantinya mengamalkannya dan bisa menjadikan kita tetap teguh di atas pendirian kita dan di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib, Ustaz, mungkin untuk sementara kita tunggu, sambil kita tunggu telepon yang masuk, Ustaz. Ya. Ini ada satu pertanyaan yang ternyata sudah ada telepon yang masuk ya. Kita dahulukan penelpon dulu, Ustaz, insyaallah ya. Nanti ini bisa kita tanyakan lagi di lain waktu. Ya, silahkan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Asyawati. Bisa ulangi sekali lagi, Ibu? Asyawati di Merangin. Asnawati di Merangin, Jambi ya. Ya, silahkan Ibu. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Ibu Asyawati. Ya, Ibu bisa kecilkan dulu ini volume televisinya biar lebih mudah. Iya, iya. Ya. Gini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Di kami kan ada tahlilan gitu ya, setiap hari malam Jumat. Ya. Iya. Ya, silahkan Ibu. Ya, setiap malam Jumat. Jadi keliling Pak ya. Setiap keliling itu, jadi sebagai imam itu apakah harus disodorkan surat yang akan arwah yang akan dikirim atau tidak gitu, karena kalau setiap Iya Ibu. Ibu sebentar Ibu, tolong dikecilkan lagi volumenya Ibu. Bisa langsung didengarkan langsung jawabannya nanti melalui telepon, atau nanti setelah Ustadz jawab, Ibu bisa kembali besarkan volume televisinya Ibu. Ya. Sekarang dikecilkan dulu Ibu, baru kemudian biar lebih mudah kita mencerna pertanyaannya. Iya. Gini, mau bertanya, kalau seandainya ada imam yang tahu-tahu nyelonong untuk mengimami gitu, jadi hukumnya apa gitu? Karena kan kalau biasanya
imam itu kan kita sodorkan kertasnya gitu untuk mengimami. Nah ini tidak tahu-tahu dia langsung duduk untuk mengimami. Nah jadi yang saya pertanyakan apakah sah atau tidak, bagaimana hukumnya gitu aja. Maksudnya di sini mengimami sholat gitu Bu? Mengimami untuk tahlil Pak. Oh jadi memimpin tahlilan gitu ya? Ya, kalau di tempat kami kan tahlilan Ya. setiap malam Jumat gitu kan. Jadi kalau apa hukumnya bagi seorang yang tahu-tahu mengimami gitu kan tanpa disuruh sama tuan rumah gitu Pak. Ya. Ya. Sudah kami tangkap Ibu pertanyaannya. Ya, insya Allah Baik. bisa Ustaz Ya. jawab. Fadhol Ustaz. Baik, pertanyaan dari Ibu Asnawati di Jambi. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya bersama Fatwa TV. Sebelumnya Ibu, sebelum kita berbicara tentang pertanyaan tadi, ada perkara yang mungkin perlu kita pahami bersama, bahwasanya amalan yang Ibu sebutkan tadi, ya, ini sebenarnya tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Artinya kalau kita menelaah dan menengok kembali apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di zaman beliau, tidak pernah beliau melakukan amalan seperti ini. Padahal di zaman beliau SAW ini banyak orang yang meninggal, ya, dan beliau dalam keadaan masih hidup. Ya, Hamzah meninggal ketika beliau dalam keadaan masih hidup. Demikian pula Khadijah, Mus'ab bin Umair, ya, dan banyak sahabat yang meninggal ketika beliau SAW saat itu masih hidup. Bahkan keluarga yang dekat dengan beliau, ya, beliau memiliki 4 orang putri, 3 di antaranya itu meninggal ketika beliau masih hidup. Ya, di sana ada Zainab bintu Huzaimah meninggal ketika beliau masih hidup. Beliau punya anak, ya, Abdullah Ibrahim juga meninggal ketika beliau masih hidup. Tapi tidak dinukil dalam satu riwayat pun bahwasanya beliau melakukan acara seperti ini yang dinamakan di tempat kita dengan tahlilan. Ya, dinamakan di tempat kita dengan tahlilan. Jadi mohon maaf ya, perlu diketahui bahwasanya amalan ini tidak ada dasarnya dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian apa yang ditanyakan tadi tentunya sepertinya tidak perlu ya panjang lebar. Ya, dia merebut ya yang tidak disuruh untuk memimpin acara ini, kemudian dia ke depan dan memimpin tanpa disuruh. Bagaimana hukumnya kayaknya nggak perlu kita jawab. Yang jelas mungkin di sana ada jawaban yang lebih penting daripada itu yang tadi kita sampaikan, bahwasanya sebenarnya amalan ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Ibu Asnawati di Jambi bisa mendengarkan dengan baik jawaban dari Ustaz dan bisa mengamalkannya nantinya. Masya Allah Ustaz, tadi saya sebenarnya mau nanya pertanyaan yang membuat Masya Allah ini, sebenarnya saya penasaran banget sama jawabannya, cuman apalah dikata ternyata waktu kita sudah habis Ustaz. Sudah habis Ustaz. Insya Allah. Jadi terima kasih banyak Ustaz atas partisipasi Ustaz, telah hadir bersama kita dan telah membimbing kita selama 1 jam ke belakang. Dan terima kasih banyak kepada seluruh para pemirsa Fatwa TV yang telah setia menemani kami dan ikut berpartisipasi, dan terutama yang telah menelpon di layanan interaktif kita. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada pemirsa semuanya. Jadi tak terasa waktu kita pun telah habis. Di akhir acara ini saya akan membacakan jadwal live interaktif yang merupakan jadwal tetap di Fatwa TV selama 1 minggu. Jadi pada hari Senin kita memiliki pada pukul 4 sore kita memiliki program Bekal Muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer bersama Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala. Kemudian pada hari Senin juga setelah acara Dr. Muhammad Arifin Badri, tepatnya pada pukul 6.30 bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal,
dengan tema fikih praktis ilmu waris. Kemudian pada hari Senin juga pada jam 8 malam bersama Dr. Musyafa'at Darini dengan program Kaidah Fikih untuk konsultasi Islam. Kemudian pada hari Selasa pukul 8 malam bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala dengan tema dengan program mengenal Allah dengan tema keimanan, doa dan zikir. Kemudian di hari Rabu pada pukul 4 sore bersama Ustadz Anas Burhanuddin dengan tema fikih ibadah. Pada hari Rabu juga pukul 8 malam bersama Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah kita membahas konsultasi keluarga. Kemudian pada hari Kamis pukul 8 malam bersama Ustadz Dr. Abdullah Rayafizahullah taala dengan tema jalan lurus, dengan program jalan lurus maksud kami dengan tema akidah. Dan besok hari Jumat insyaallah bersama Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah taala pada pukul 5 sore dengan tema harta haram muamalah kontemporer. Baik Ustadz, Masya Allah Ustadz, ternyata tak kita sangka sudah di akhir acara. Mungkin Ustadz bisa menutup acara ini Ustadz. Baik. Sekaligus menasihati kita atau closing statement lah Ustadz. Ya. Fadhal Ustadz. Baik, mungkin kita sebutkan beberapa kesimpulan penting atau poin penting dari tanya jawab pada kesempatan kali ini. Di antaranya adalah pentingnya mendakwai keluarga. Kemudian yang kedua tentang kesalahan istilah atau kesalahan takwil yang dilakukan oleh sebagian orang mutaakhirin ya di dalam memahami nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga tentang masalah kewajiban kita untuk mengenal Allah dengan ya mempelajari nama-nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini juga tentang pentingnya seseorang menggunakan rumah dan kediaman untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kewajiban kita untuk menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai panutan kita dan teladan kita baik di dalam masalah akidah, di dalam masalah fikih maupun di dalam masalah akhlak. Kemudian yang terakhir adalah apa yang tadi kita sampaikan berupa tidak disyariatkannya apa yang dinamakan dengan acara tahlilan, yaitu acara pada hari ketiga atau hari ketujuh dan seterusnya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Maka ini beberapa kesimpulan penting yang bisa kita kumpulkan pada kesempatan kali ini, dan tentunya wasiat untuk diri saya sendiri dan juga para pemirsa sekalian adalah bertakwa kepada Allah SWT dimanapun kita berada. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Mungkin itu dari ana, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan waktu ana kembalikan ke antum. Silakan Ustaz tutup aja. Baik, insyaallah semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dan mempertemukan kita pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau Dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164 tadi.